Kelihatan tuh HP sama laptopnya. Anje, masih semangat. Baik, Ibu yang saya hormati, kita lanjut pada narasumber kita yang kedua dari komunitas Sahabat Mata. Pak Basuki, apakah sudah mendengar suara saya? Alhamdulillah, sampun Bu. Sampun, sudah bergabung dari tadi, Pak? Nggih. Baik, ibu-ibu yang saya hormati, telah hadir bersama kita Bapak Basuki. Bapak Basuki ini beliau ketua komunitas Sahabat Mata yang ada di Kota Semarang. Monggo Pak Basuki untuk bisa menyampaikan materinya tentang pengurangan risiko bencana pada pada penyandang disabilitas. Monggo Pak Basuki. Sekaligus memperkenalkan diri nih Pak. Secara lengkap. Monggo. Matur suwun Bu Evi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Yuli dari PKM tadi nggih Bu nggih? Nggih, alhamdulillah ada Dr. Laras, ada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Bu Evi, Mas Panji, dan peserta semuanya, ibu-ibu. Ada bapaknya nggak Bu? Ada juga Pak. Oh ada, nggak kelihatan. Jadi ini mungkin pengalaman pertama bagi ibu-ibu semuanya, bapak semuanya ya. Ketika satu acara narasumbernya tunanetra total, nggak bisa lihat Bu, Pak. Jadi nanti kalau ketemu saya di jalan, tolong jangan hanya tersenyum ya, karena saya nggak lihat, disapa gitu ya. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, bahagia rasanya hari ini kita bisa bersua, bersilaturahim. Saya Basuki dari komunitas Sahabat Mata Kota Semarang ya. Sahabat Mata itu satu organisasi yang dimotori oleh tunanetra dan kegiatannya tidak terbatas untuk tunanetra, tapi untuk semuanya ya. Itu yang di Sahabat Mata. Dan alhamdulillah hari ini kita akan banyak belajar tentang pengurangan risiko bencana pada penyandang disabilitas. Ada 4 hal yang akan kita bagikan di sini ya. Yang pertama, apa itu disabilitas? Yang kedua, apa itu bencana? Yang ketiga, bagaimana sih hubungan bencana dengan penyandang disabilitas? Dan yang keempat, ya, bagaimana cara mengurangi risiko bencananya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari yang pertama, apa itu disabilitas? Karena sampai hari ini masih banyak di antara kita yang salah paham atau belum paham betul. Ya, seolah-olah ketika mendengar kata disabilitas itu merujuk pada orang tertentu dengan keterbatasan atau kekurangan tertentu. Ya. Padahal bukan itu, ya. Karena yang seperti itu memang dulu berlaku, ya. Pertama kali orang seperti saya ini ya, yang tidak bisa melihat ya, disebut penyandang cacat. Cacat apa? Mata. Kenapa nggak bisa lihat ya? Nanti ada cacat apa? Kaki ya, cacat telinga dan sebagainya ya. Hanya saja pemakaian istilah penyandang cacat makin lama makin kesini itu dirasa kok nggak nyaman ya. Masa sih gitu ya, kalau barang gitu diproduksi cacat lumrah ya. Kalau manusia kan enggak. Jadi ada kemudian keinginan ya memperhalus agar lebih memanusiakan penyebutannya. Maka muncul beberapa ya. Untuk anak-anak nanti kita mendengar istilah ABK, anak berkebutuhan khusus. Ya. Ini akan banyak kita temui di SLB ya, sekolah luar biasa. Ya, kemudian muncul lagi istilah difabel, different ability people. Jadi orang dengan kemampuan yang berbeda. Contohnya begini, ya, nih, ibu-ibu, ya, yakin ketika kita zoom di sini, ya, ada yang menggunakan HP, ada yang menggunakan laptop, ya. Ibu-ibu bisa mengoperasikan HP-nya yang Android itu toh, yang layar sentuh, nih seperti ini, ya. Ini. Ibu, bapak, semuanya bisa mengoperasikan HP ini, HP seperti ini ya. Dengan caranya bagaimana? Dengan menyentuhnya, gitu ya. Nih sebentar. Ini sudah tak kencengin biar sudah dengar. Nah,
belum dibaca dari browser. Mudah-mudahan bisa kedengaran suaranya. Telepon. Nah, saya yang tidak bisa melihat sama sekali, alhamdulillah juga bisa mengoperasikan HP ini, hanya dengan cara yang berbeda. Kalau Bapak Ibu menggunakan versi visual, ya, gambar didudul, disentuh gitu kan? What is this? Itu, ya. Dua belum dibaca Jadi dari kalau browser. salah nyentuh, ya beda, gitu kan? Nah, kalau saya ini yang tunanetra, ya, versinya bukan visual tapi versi audio. Jadi sama-sama bisa menggunakan, hanya caranya yang berbeda. Ini yang biasa disebut dengan istilah difabel, ya. Melakukan hal yang sama dengan cara yang berbeda. Alhamdulillah saya bisa nih. 25 belum dibaca dari Telegram. 25 belum dibaca dari Telegram. Nah, 2 belum dibaca dari browser. 2 belum dibaca dari Mi Browser. 5 belum dibaca dari Instagram. 5 belum dibaca dari Instagram. Alhamdulillah, ya, Bapak Ibu bisa Facebookan, bisa sosmedan. Alhamdulillah saya juga bisa. Hanya tadi caranya yang berbeda. Kalau Bapak Ibu menggunakan versi visual, kami yang punya hambatan penglihatan menggunakan versi audio. Itu difabel. Nah, kemudian ada yang terakhir kali ini, ya. Istilah yang digunakan adalah disabilitas, ya, menurut WHO, ya, di PBB sana itu, ya. Disabilitas itu bukan orang, tetapi hasil interaksi, ya, antara hambatan fungsi tubuh seseorang dengan hambatan lingkungan. Contohnya begini. Saya, ya, memiliki hambatan penglihatan. Ya. Kemudian, ya, HP ini, ya, layarnya sentuh, polos semua, ya. Maka, ya, Layar mati. saya, ya, awalnya tidak bisa mengoperasikan HP ini, hanya bisa ngeraba-raba gini-gini aja. Oh, HP-nya bagus, mulus, rapi, gitu aja. Oh, ini tombol power, tombol naik turun, ini apa? Naik untuk volume naik dan turun dan sebagainya, itu aja, ya. Artinya di situ, ya, hasil interaksi saya yang memiliki hambatan fungsi penglihatan dengan hambatan yang ada di HP ini sangat tinggi, ya. Jadi derajat kedisabilitasan saya terhadap HP ini sangat tinggi. Nah, kemudian pihak pengembang membuat sebuah aplikasi yang memungkinkan saya untuk bisa mengakses lebih banyak lagi. Nih, ya. Sebentar. Jam 11 kurang 1 pagi. Nah, itu. Jam 11 kurang 1 pagi. WhatsApp. Ya. 35 pesan dari 10 chat. Butir. 2 menit Oh, lalu. Luaskan. Tombol. luaskan. Alhamdulillah dengan adanya aplikasi ini, interaksi saya dengan HP ini jauh lebih baik lagi. Artinya saya bisa mengakses HP ini lebih baik lagi. Artinya, Layar mati. ya, derajat kedisabilitasan saya itu menjadi turun, menjadi rendah. Kalau yang tadinya tinggi, ya, saya hampir nggak bisa mengoperasikan, kemudian turun jadi rendah, saya bisa mengoperasikan. Ini yang dimaksud dengan disabilitas, ya. Jadi sekali lagi, disabilitas itu adalah hasil interaksi antara hambatan fungsi tubuh seseorang dengan hambatan lingkungan. Nah, di Indonesia sendiri ketika sudah meratifikasi, ya, dari deklarasinya PBB itu, kemudian muncul, ya, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016, maaf terbalik, ya. Yaitu tentang penyandang disabilitas. Ya. Kemudian membuat, ya, istilah bahwa orang yang mengalami kedisabilitasan disebut penyandang disabilitas. Ini definisinya, ini nggak kelihatan di layar apa, di monitornya Bapak Ibu sekalian. Saya sedang, nah, ini saya sedang mencoba dengan cara berbeda membacanya. Kalau Bapak Ibu membaca, lihat, ketahuan. Kalau saya, ya, mendengarkan kemudian saya ikuti, ya, sebagaimana di layar Bapak Ibu sekalian itu ada penyandang disabilitas, kemudian di bawahnya definisinya menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 seperti ini. Saya coba bacakan. Setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual,
mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu yang lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Tuh. Alhamdulillah, saya juga bisa. Hanya dengan cara yang berbeda. Ya, ini. Jadi ini tadi istilah penyandang disabilitas menurut Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016. Kalau yang saya lakukan tadi, ya itu yang sampai hari ini disebut dengan istilah difabel. Jadi saya membaca, ibu membaca, bapak membaca, hanya caranya yang berbeda. Kalau bapak ibu membaca dengan mata, saya membaca dengan telinga. Itu. Nah, kemudian dari istilah tadi, ya, maka ragam penyandang disabilitas itu ada 4. Nah, silakan dibaca. A. Fisik, intelektual, mental, sensorik. Nah, karena kita di BKIM itu kan, ya, hari ini kita berkaitan dengan sensorik, mata dan telinga. Kalau fisik bisa ibu bapak lihat di keseharian kita, mungkin di lingkungan kita, ya, mungkin ada yang terkena polio, ada yang pakai kursi roda, atau tangannya ya terpaksa diamputasi. Ya, nanti bapak ibu bisa lihat di videonya Sahabat Mata di YouTube. Ya, ada seorang namanya Saiful, dia tadinya tukang ya untuk membuat atap baja ringan, karena kesetrum akhirnya tangan dua-duanya diamputasi, ya, kanan kiri. Itu luar biasa orangnya. Nanti untuk memotivasi bapak ibu sekalian, silakan dilihat di YouTube, di channelnya Sahabat Mata, tulis saja mereka yang tak mau tumbang Saiful. Nah, itu insya Allah nanti akan ketemu di sana, ya. Itu fisik, ya. Kemudian intelektual, ya. Dulu kita kenal istilah idiot dan sebagainya itu. Kemudian ada ya emosional, ya. Nah, yang kita hari ini ada untuk yang sensorik, mata dan pendengaran. Ya. Di lingkungan sehari-hari, ya, atau di SLB atau di keluarga kita atau di sekitar kita, mungkin ya kita nanti juga akan menemui orang yang mengalami ya ragam disabilitas, gak hanya satu. Ya, Sahabat Mata itu pernah mendampingi saudara kita yang tunanetra, kemudian lumpuh dari perut ke bawah. Jadi dia pakai kursi roda nggak bisa, bisanya hanya di tempat tidur. Artinya dia mengalami kedisabilitasan ganda, ya, atau multidisabilitas, tunanetra dan fisik atau sensorik dan fisik. Itu. Ya, jadi selain yang satu-satu tadi, ada juga yang ganda atau multi. Bahkan kadang-kadang ya ada yang gandanya nggak hanya satu. Ya, Sahabat Mata pernah satu ketika di daerah Kudus periksa mata, ya, dia ya sudah tunanetra, ya, kemudian tunarungu, sekaligus nggak bisa ngomong. Bisa Bapak Ibu bayangkan, ya, seorang yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kondisi seperti itu, ya, yang bisa berkomunikasi dengan dia hanya ibunya lewat sentuhan, ya. Dia mengalami multidisabilitas, ya. Ini kemudian ya kita ya tadi kan sudah yang pertama, ya, apa itu disabilitas, ya. Jadi disabilitas itu versi WHO itu hasil interaksi antara hambatan fungsi tubuh seseorang dengan hambatan lingkungan, ya. Nah, hambatan lingkungan itu tidak mesti harus infrastruktur seperti ini, seperti HP, kemudian gedung, ya. Apakah gedung PKK ya di Blora itu sudah bisa dimasuki akses untuk saudara kita yang menggunakan kursi roda belum, ya? Kamar mandinya sudah akses belum, ya?
Jangan sampai nanti yang pakai kursi roda nggak bisa ke kamar mandi, ya, karena mungkin pintunya terlalu sempit atau di dalamnya kursi rodanya nggak bisa bermanuver, ya. Ini yang perlu, ya. Itu fisik, ya. Hambatan infrastruktur lingkungannya fisik. Nah, kita juga mengenal hambatan lingkungan itu yang stigma, misalkan stigma masyarakat. Jadi awal-awal saya tunanetra, ya, jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah hari ini Bapak Ibu kan dapat sosialisasi tentang kegawat daruratan mata kan? Ya, kalau saya dulu, ya, misalkan andai saja dulu, ya, saya itu mendapatkan hal yang sama seperti hari ini, entah itu dari dokter Laras atau dari dokter mata yang lain, mungkin saja saya tidak tunanetra, ya, karena saya tunanetra tahun 2008. Saya terakhir menggunakan kacamata minus 11. Mungkin kalau saya periksa, mungkin minusnya juga naik, ya. Nah, sebabnya minus tinggi, kemudian saya mengalami yang namanya ablasio retina. Saraf matanya lepas. Dioperasi, ya, alhamdulillah, ya. Bisa lihat jarak sekitar 5 meter, ya. Baca juga masih bisa, ya. Hanya kemudian efeknya kena glaukom. Ya, akhir 2004, ya, saya total nggak bisa lihat, cahaya pun nggak masuk sampai hari ini. Ini, ya. Jadi kalau dulu saya tahu saja bahwa yang ini bahaya, ya. Kalau mata sudah minus tinggi itu jangan digunakan untuk angkat-angkat berat yang overload. Ya, karena kalau angkat berat overload itu kan ngeden. Kalau ngeden sarafnya nggak tahan, lepas. Ya, jangan paksakan kerja keras. Itu. Nah, kalau saya tahu seperti itu, ya mungkin saya hari ini nggak tunanetra, dan mungkin juga hari ini saya nggak ketemu dengan ibu-ibu semuanya, dengan Bu Evi, dengan Mas Panji dan yang lain-lain, ya. Itu, ya. Awal-awal saya tunanetra, bayangan saya yang namanya tunanetra itu ngelangut, ya, sepi, ya. Saya hanya diem gitu. Bahkan lingkungan sekitar saya ya begitu. Tunanetra bisanya apa sih? Jadi beban aja, kan gitu. Nggak usah kemana-mana, di rumah aja lah, gitu. Malu-maluin. Nah, hal-hal seperti ini juga menjadi hambatan lingkungan. Alhamdulillah hari ini kita mencoba menerobos itu semuanya, ya. Bahwa tunanetra itu, ya, ketika diberi kesempatan, alhamdulillah bisa. Hari ini kita mendampingi adik-adik yang sekolah umum. Jadi tunanetra sekolahnya tidak di SLB, tapi di sekolah umum, ya. Bukan hanya sekolah, kuliah, alhamdulillah ada di umum. Ya, ini yang kita lakukan, ya, untuk menerobos itu semuanya. Jadi ketika diberi kesempatan yang sama, insya Allah juga bisa. Itu. Jadi stigma masyarakat yang masih menganggap bahwa penyandang disabilitas itu sebuah beban, sebuah kekurangan, ya, mulai sedikit demi sedikit kita geser. Ya, sedikit demi sedikit kita geser, kemudian, ya, semua dari kita berasumsi bahwa semuanya sama, setara, ya. Ini yang kita lakukan. Alhamdulillah bisa. Jam 11:10 pagi. Panggilan Itu. suara. Kemudian kita memasuki yang kedua. Bentar. Bencana, ya. Bencana itu, ya, menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007, ya, yang dimaksud bencana, sebentar saya bacakan lagi. Peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan atau non alam, faktor maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta dan harta benda, dan dampak psikologis. Ya, itu definisi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007. Nah,
Dari situ bisa kita ambil pelajaran bahwa yang namanya bencana itu jenis-jenisnya itu ada bencana alam, non alam, dan sosial. Ya, bencana alam itu ada gempa bumi, banjir, dan yang lainnya. Nah, hari ini kita berada pada kondisi bencana yang non alam, pandemi ini. Ya, kalau yang sosial itu bisa kerusuhan, bisa karena perang dan sebagainya. Ya, itu jenis-jenis bencananya. Nah, siklus bencana sendiri itu ada, ya, pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, hari ini kita, ya, sedang di saat bencana, mudah-mudahan memasuki pasca bencana. Nah, ini. Kemudian, apa sih hubungan antara bencana dengan penyandang disabilitas? Ya, kalau saja, ya, kita tidak mencoba untuk mengurangi risiko bencana, maka, ya, bencana itu akan bisa menambah jumlah atau populasi penyandang disabilitas. Hari ini, ya, karena sering melihat gadget, ya, melihat HP, melihat televisi, melihat layar monitor, ya, ngedur, ya, kalau bahasa orang Semarang gitu, ngedur nonstop, ya, bisa mengakibatkan kerusakan pada mata atau penglihatan. Atau karena hari ini sering menggunakan headset, ya, karena pengen mendengar secara pribadi, ya, HP kemudian pakai headset, ya, kalau tidak terkendali bisa mengurangi, ya, pendengarannya. Ini yang nantinya akan menambah jumlah, ya, atau populasi penyandang disabilitas. Ya, itu yang pertama. Jadi bahwa bencana itu bisa menambah jumlah atau populasi penyandang disabilitas. Ya. Yang kedua, bencana itu nantinya juga bisa menambah atau meningkatkan derajat kedisabilitasan. Ya, ya, sekali lagi, bencana bisa menambah derajat kedisabilitasan. Ya, yang tadinya misalkan, ya, tunanetra, kemudian terjadi gempa, ya, kakinya ketimpa dinding, terpaksa harus menggunakan kursi roda. Yang tadinya hanya tunanetra kemudian menjadi multidisabilitas, artinya derajat kedisabilitasannya naik. Demikian juga dengan lingkungan sekitar, ya, kalau terjadi gempa, terjadi banjir, itu kan lingkungan berubah, ya. Yang tadinya tunanetra itu bisa kemana-mana sendiri, ya, hafal lingkungan karena terjadi banjir atau gempa, akhirnya lingkungannya berubah, nggak bisa lagi. Ya, itu artinya derajat kedisabilitasannya naik atau meningkat. Ya, itu hubungan antara bencana dan penyandang disabilitas. Ya. Nah, kemudian kita masuk yang keempat. Ya. Pengurangan risiko bencana. Apa sih pengurangan risiko bencana? Sebagaimana yang Bapak Ibu lihat di situ, ya. Konsep dan praktek mengurangi risiko bencana melalui upaya yang sistematis untuk menganalisa dan mengurangi faktor-faktor penyebab bencana. Jadi misalkan gini, ya, mungkin daerah kita itu, ya, sering terjadi banjir, ya, maka, ya, kita coba, ya, untuk menata ruang kita agar tidak bisa kemana-mana. Artinya hal-hal yang benda-benda, ya, yang bisa mengambang, bisa terapung, sebagainya itu, ya, betul-betul kita tata jadi nggak nantinya menghalangi jalur kita untuk mengungsi atau kemana-mana, gitu. Demikian juga ketika terjadi bencana gempa, ya, sama seperti hari ini juga, ya, bagaimana kita bisa mengurangi risiko agar mata kita tidak terpapar, ya, cahaya biru dari handphone kita atau yang lainnya. Ya, dengan cara yang tadi disampaikan 20 menit lihat layar, 20 detik untuk melihat, ya, jarak kurang lebih 6 meter atau 20 kaki.
ya. Jam 11 Itu lewat 16 cara-cara kita. Nah, Layar putih. bagaimana sih agar cara-cara kita mengurangi resiko bencana itu betul-betul efektif? Kita menggunakan tolok ukurnya 5 hal ini yang biasa kita sebut dengan istilah 5 mandat inklusi, ya. Yang pertama, ya, 5 mandat inklusi itu yang pertama itu adalah data pilah atau data yang akurat. Ini, ya. Karena sampai hari ini diakui atau tidak, suka atau tidak, data kita itu, ya, itu ya nggak akurat, kurang akurat. Bahkan, ya, kadang-kadang kita nggak tahu, ya, di wilayah kita, di posyandu kita, di desa wisma kita, di RT kita, itu ada penyandang disabilitas atau tidak nggak tahu. Ya, apalagi kalau di perumahan, ya. Kalau tahu derajat kedisabilitas seperti apa, ya. Karena data ini akan sangat berguna, ya, ketika nanti kita akan, ya, berinteraksi dengan mereka. Sampai hari ini, ya, sering terjadi, ya, ketika memberikan bantuan misalkan, ya, itu kurang tepat, ya. Yang harusnya fisik itu tangan, ternyata diberi kursi roda, ya nggak nyambung, gitu. Atau tunanetra sudah punya tongkat, diberi tongkat lagi, itu juga nggak tepat, ya. Jadi yang pertama, apa yang kita rencanakan, apa yang kita, ya, programkan itu berdasarkan data yang akurat. Itu yang pertama. Jadi data kita akurat nggak, gitu kan. Nah, yang kedua, aksesibilitas, ya. Apa yang kita rencanakan kira-kira sudah bisa diakses belum oleh, ya, semua orang, bukan hanya penyandang disabilitas. Nanti ada ibu hamil, ada lansia, ada anak-anak, ya. Layar mati. Contoh gini, ya. Mungkin daerah kita itu rawan banjir. Kemudian early warning sistemnya atau peringatan dininya itu menggunakan sirine. Ya, kebetulan, ya, di daerah kita juga ada saudara kita yang diamanahi oleh Allah untuk jadi tuli, ya. Karena sekencang apapun sirine itu, ya, si tuli nggak berdengar. Itu sama dengan tunanetra misalkan, ya. Dengan sirine, ya, kebetulan sirinenya macam-macam gitu kan, dari sana sirine, sini sirine, semuanya sirine. Akhirnya tunanetra itu jadi bingung, mau jalan menentukan arah. Itu, ya. Jadi semuanya harus bisa diakses. Ya, sama seperti ketika di rumah kita, di rumah tetangga atau siapapun, ketika di situ ada tunanetra, maka tata ruangnya jangan sering dirubah. Kalau sering dirubah, yakin tunanetra akan sering nabrak-nabrak. Jadi ruangan itu tidak akses untuk teman-teman tunanetra kalau sering dirubah, ya. Itu. Jadi yang kedua itu aksesibilitas. Nah, yang ketiga, agar bisa mendapatkan data pilah yang baik, aksesibilitas yang baik, ya, penyandang disabilitas juga harus diikut sertakan. Partisipasi mereka harus aktif. Jadi jangan ditanya, jangan berdasarkan asumsi, ya. Jadi pernah terjadi pengalaman lucu Bapak Ibu sekalian, ya. Saya terbiasa naik bis itu sendiri, ya, naik angkot kota gitu sendiri. Nah, satu ketika, ya, di Semarang itu ada yang namanya BRT, ya, Trans Semarang, gitu kan. Saya turun mau pulang karena kebetulan rumah saya di perumahan, ya, di haltenya, di shelternya perumahan, turun rombongan, akhirnya nyebrang. Nah, karena saya menunggu anak saya, maka yang lainnya sudah pada kemana-mana, gitu kan, penumpang lain. Saya nunggu di tepi jalan, ya, tiba-tiba ada, ya, orang, ya, langsung gandeng saya, mari Pak, saya seberangkan, langsung ditarik saya. Jadi yang tadinya saya sudah ke tepi, nyebrang lagi tanpa ditanya, ya. Ini sering kali terjadi, ya. Makanya partisipasi aktif dari penyandang disabilitas itu sangat dibutuhkan sehingga program kita nantinya betul-betul efektif. Itu yang ketiga. Nah, agar partisipasi itu juga bisa betul-betul efektif, efisien, maka penyandang disabilitas juga harus ditingkatkan kapasitasnya. Yang keempat, ya, jangan sampai ketika ikut, ya, ikut rapat, ikut merencanakan, hanya diem aja, ya, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, kan eman-eman. Kita sudah berusaha tapi belum efektif. Maka penyandang disabilitas itu perlu ditingkatkan kapasitasnya. Alhamdulillah hari ini adik-adik kita maaf,
Yang sekolah udah banyak, yang kuliah udah banyak, ya. Yang bisa mengoperasikan HP, komunikasi, alhamdulillah hari ini banyak juga. Ya, adik-adik kita yang tunanetra, anak kita, saudara kita, ya, itu udah banyak, sehingga kapasitasnya bisa meningkat. Itu, ya. Nah, yang kelima itu adalah prioritas perlindungan atau prioritas perlakuan atau pertolongan. Ya, sehebat apapun penyandang disabilitas, lebih-lebih mereka yang ganda, kalau tidak diprioritaskan, hilang itu, ketinggalan mesti. Ya, ini yang kita lakukan, ya. Jadi 5 tolok ukur ini, jika kita jadikan ukuran untuk merencanakan sebuah program, insya Allah, ya, program kita betul-betul bisa melibatkan semuanya, bukan hanya penyandang disabilitas, tapi juga bisa ibu hamil, bisa lansia, bisa, ya, anak-anak juga bisa, ya, itu. Nah, berkaitan dengan data, ya, ini, ya, saya sampaikan satu tools, ya, satu alat yang membuat kita nantinya bisa mengetahui secara sederhana, oh, si A itu ragam disabilitasnya apa, derajatnya seberapa. Ini digunakan oleh dimunculkan oleh WHO, ya, disebut biasanya Washington Group Question, ya. Banyak pertanyaan, hanya kita ambil yang simple, 6 ini, ya. Ya, 6 ini ditanyakan kepada semua, kepada yang mau kita tahu, ya, tetangga kita atau diri kita sendiri, ya. Nanti akan ketahuan ragam disabilitasnya apa, derajat kedisabilitasannya apa, ya. Contoh nih, pertanyaan pertama, apakah, ya, masih mengalami kesulitan melihat walau sudah menggunakan alat bantu kacamata? Nah, jawaban pilihannya atau pilihan jawabannya ada 4. 1, tidak sama sekali. 2, sedikit kesulitan. 3, banyak kesulitan. 4, tidak bisa sama sekali. Tinggal pilih, ya. Kalau pilihannya pertama berarti nggak ada masalah, ya. Kalau pilihannya kedua, nih, warning, ini ada masalah nih, ya. Jadi, ya, ketika sedikit kesulitan berarti, ya, dia kalau di istilah tunanetra itu ada low vision. Dia masih memiliki sisa penglihatan tapi terbatas, ya. Ada yang masih agak jauh, ada yang sedang-sedang saja, bahkan ada yang dekat sekali. Ya, jadi kalau melihat HP misalkan tulisan tuh nempel di mata. Itu ada yang model-model begitu. Itu istilahnya low vision, ya. Kalau tidak bisa sama sekali, artinya dia tunanetra total, totally blind. Itu. Ya. Jadi kalau pertanyaan pertama jawabannya apa? Demikian juga dengan pertanyaan kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan yang penting 6-6-nya harus ditanyakan. Jangan, ya, hanya satu tok. Oh, langsung ketemu, ya. Kesulitan nggak melihat walau sudah menggunakan kacamata? Oh, kesulitan. Oh, berarti low vision. Udah, berhenti sampai di situ. Jangan begitu. Ya, kalau begitu kita nanti hanya ketemu satu ragam disabilitas saja. Kita sih berharap ketika kita tanya tidak ada atau tidak mengandung atau tidak menjadi penyandang disabilitas, ya. Tapi kalau hanya ditanyakan seperti itu, nanti yang ragam lain nggak ketahuan. Karena bisa jadi misalkan tanya ke saya, ya, Pak Bas, ada nggak kesulitan ketika melihat walau sudah menggunakan alat bantu kacamata? Oh, tidak bisa sama sekali. Berarti saya tunanetra total. Berhenti di situ. Padahal mungkin saja saya mengalami kedisabilitasan yang lain, mengalami multidisabilitas. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, 6-6-nya silahkan ditanyakan. Insya Allah kalau ini ditanyakan, ya, kita akan memiliki data yang akurat. Nah, ini bisa dipraktekkan nanti di Dasawisma, di RT, ya, sehingga kita bisa mendapatkan data yang akurat tentang warga kita. Itu, ya. Boleh menggunakan bahasa Jawa, yang penting mudeng, gitu, ya. Dan yang pasti tanyakan kepada yang bersangkutan. Jangan tanyakan kepada bapaknya, ibunya, adiknya, atau siapanya, ya. Karena akan jauh beda nanti hasilnya. Itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, ya. Silahkan kalau memang ada yang perlu didiskusikan bareng-bareng. Gitu Bu Evi, terima kasih. Oke, pada sangat Pak Basuki untuk penyampaian materinya yang luar biasa. Baik Ibu-ibu, demikian tadi sudah kita dengar
dengan sama penyampaian materi mengenai pengurangan risiko bencana pada penyandang disabilitas yang sudah disampaikan secara rinci jelas oleh Bapak Basuki dari komunitas Sahabat Mata. Baik, monggo Ibu-Ibu dari penyampaian Pak Basuki tadi, mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Monggo Ibu bisa langsung ataupun bisa diketik melalui kolom chat room, ya. Monggo sambil menunggu Pak Basuki, ini tadi menarik sekali ya, kita belajar bersama ya tentang istilah gitu ya. Ternyata istilah juga mengandung banyak makna gitu Pak. Jadi untuk saat ini memang yang sering kita gunakan adalah penyandang difabel gitu ya Pak, atau penyandang disabilitas materi Pak. Ya, tadi Pak Basuki juga sudah menjelaskan apa itu disabilitas ya, kemudian apa itu bencana, kemudian hubungan antara bencana dengan penyandang disabilitas dan upaya-upaya untuk mengurangi risiko bencana pada penyandang disabilitas. Dan tentu yang tidak kalah penting tadi juga sudah disampaikan bahwa kita sebagai kader PKK begitu dan mengetahui ragam disabilitas ya dengan menggunakan Washington Group Question ya, kalau nggak salah tadi ada 6. Matur nggih Pak Basuki. Baik, ada yang ingin bertanya ini Bapak dari tim penggerak PKK Desa Jatirejo. Monggo Ibu bisa open mic langsung disampaikan. Monggo Ibu dari tim penggerak PKK Desa Jatirejo. Mic-nya dibuka. Boleh Bu, silahkan langsung saja pertanyaannya disampaikan pada Pak Basuki. Monggo Ibu. Oh ini ya, ternyata bisa disampaikan langsung aja Ibu. Oh belum terdengar juga suaranya. Baik, ini dari Desa Jatirejo sudah menuliskan Pak pertanyaannya. Saat ini seperti kita ketahui bahwa pembelajaran dilakukan melalui daring. Ya, lalu langkah-langkah terbaik untuk menjaga kesehatan anak-anak didik, ya. Tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya oleh Dr. Laras, tapi mungkin Pak Basuki juga punya trik khusus untuk pembelajaran melalui daring ini. Moga Pak Basuki mungkin ada pesan khusus. Terima kasih Bu. Jadi satu pengalaman ya. Satu pengalaman ketika kita banyak menggunakan mata untuk melihat jarak dekat, layar monitor, layar televisi, ya, layar HP, ya. Yang penting satu jangan dekat-dekat, ya. Kemudian tadi gunakan 20-20-20, ya. Kemudian jangan sambil tiduran, baik telentang maupun tengkurap, ya. Kemudian ini kebiasaan Bu Evi ya. Jadi kalau lihat televisi itu biasanya lampu dimatiin, ya. Itu kan tambah jelas, tambah cetol. Tapi sebenarnya itu sangat mengganggu mata, itu. Dan pengalaman dari Sahabat Mata, ya, Sahabat Mata itu salah satu misinya menggalang gerakan nyata mengurangi risiko kebutaan. Ya, jadi kita periksa satu sekolah gitu kan, kemudian yang terindikasi menggunakan kacamata yang memang tidak mampu beli kita beri gratis. Ya, alhamdulillah hari ini sudah lebih dari 2000 kacamata yang kita distribusikan secara gratis. Nah, ternyata dari hasil periksa sekitar 50.000 pasang mata, ya, banyak anak-anak kita itu tidak merasa punya masalah dengan mata. Jadi perasaannya mata itu sama seperti semuanya, ya. Semua anak ya begitu. Tapi begitu kita periksa ternyata bermasalah, ya. Ya. Di Kendal, di Kabupaten Kendal, ya kita pernah periksa, dia tidak pernah kenal dokter mata karena nggak pernah periksa, belum pernah nginjak optik, ya. Itu begitu kita periksa kanan kiri min 13, bayangkan Bu. Jadi kalau membaca itu mesti nempel begini, nggak mungkin tidak. Jadi depan pun kita senyum nggak kelihatan. Ya karena saya pernah ngalami, saya min 11 dulu. Ya, gitu.
itu bisa dibayangkan nggak bisa apa-apa. Jadi dia sekolah hanya mengandalkan catatan temannya. Ya. Jadi kita perlu ya perhatian pada anak-anak kita. Tuh, kalau sudah mulai ya mendekat lihat televisi, kemudian kita peringatin suruh menjauh, terus dia mendekat lagi, ya itu ada indikasi bermasalah dengan mata. Cepat-cepat diperiksakan, gitu. Ya, atau HP-nya ya sudah diperingatin biar jauh kok mendekat terus gitu toh. Itu cepat-cepat ya diperiksakan, mudah-mudahan nggak ada masalah. Gitu ya, gitu. Gitu Bu Evi ya. Terima kasih. Oke, makatan Ibu dari desa saya tadi dari desa mana ya? Tim penggerak PKK dari desa Jati, ya. Jadi itu Ibu jawaban dari Pak Basuki bahwasanya memang kita sebagai seorang ibu ya harus istilahnya memang harus ceriwis gitu ya, mengingatkan anak-anak kita tadi dari Dr. Laras sudah menyampaikan yang tip 20 ya. Kemudian tadi Pak Basuki juga sudah mengingatkan kalau misalnya anak kita itu melihatnya maunya deket gitu ya, kemudian sudah kita suruh lihat jauh mundur gitu tapi maju lagi gitu ya. Ini seringkali kita marah gitu ya, tapi sebaiknya sih nggak usah dimarahin aja ya Bu, tapi segera saja diperiksakan ya. Nah ini kebetulan Nyonsewu Pak Basuki, saya menambahkan sedikit ya Pak Basuki. Ini kebetulan kan ibu-ibu PKK juga sudah diberi bekal ya untuk melakukan deteksi dini gangguan penglihatan dengan hitung jari. Nah itu mungkin kita juga bisa praktekkan ibu-ibu paling tidak 6 bulan sekali ya, apalagi anak-anak kita sekarang kecenderungannya untuk selalu melihat. Saya mau menanyakan saat ini banyak sekali karena sistem pembelajaran daring akhirnya kan anak-anak sering kali berada di depan laptop. Nah itu kan akhirnya merusak mata Sekarang banyak sekali anak-anak yang sudah pakai kacamata seperti itu. Terus misalkan anak-anak sudah mengalami mata minus seperti itu, apakah bisa diobati atau bisa disembuhkan seperti itu Itu. Terus yang kedua terkait dengan ini, untuk tadi Pak Basuki Ondiko kalau ada bantuan kacamata gratis itu untuk anak atau mungkin orang dewasa bisa mendapatkan itu. Nah itu soalnya ada Nyonsewu ya berada di sekitar lingkungan kami ada seorang ibu Nyonsewu, beliaunya itu hidup sendiri, tidak punya anak. Dia mengalami penglihatannya berkabur karena terkait dengan penyakitnya yaitu diabetes. Seperti itu. Apakah mungkin bisa mendapatkan kacamata gratis yang seperti Pak Basuki ngasihkan tadi? Saya kira cukup itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Moga Pak Basuki dijawab ininya sebisanya, karena mungkin ini tadi mestinya lebih tepat narasumber pertama tapi nggak apa-apa Pak Basuki, Pak Basuki. Nih yang perlu diluruskan dulu Bu ya. Jadi laptop, HP, apapun itu insya Allah tidak, itu alat bantu. Insya Allah tidak akan merusak mata kita selama cara pemakaian kita tepat. Nggak salah, itu aja ya. Jadi tadi ada Dr. Laras ngomong 20 gitu kan. Jadi selama tidak ada tidak salah dalam penggunaannya, insya Allah nggak ada masalah. Itu. Kemudian memang hari ini ya hasil dari pemeriksaan sahabat mata itu tahun 2012 kita periksa rata-rata 10% dari yang kita periksa satu sekolah itu terindikasi menggunakan kacamata. Tahun 2017-2018 itu naik jadi 20% Bu Evi. Nah, kita tahun 2001 kita belum ini lagi karena pandemi, kita kan nggak bisa periksa ke sekolah, anaknya nggak ada, gitu. Jadi kita berharap nantinya dengan sosialisasi seperti ini ya bisa lebih tepat lagi. Yaitu yang pertama. Yang kedua, Bu tolong diperiksakan dulu, ya. Insya Allah nanti kalau ketemu memang betul harus menggunakan kacamata, kontak ke saya aja. Nanti silakan ukurannya diserahkan atau resepnya diserahkan ke kami. Ya mudah-mudahan kami bisa membuatkannya. Gitu ya Bu, terima kasih.
itu ada persyaratannya apa tidak, Pak? Persyaratannya cuman satu, Bu, nggak mampu beli gitu aja. Hanya itu atau Itu, mungkin iya. data selain resepnya tadi mungkin ada fotokopi KTP atau KK gitu tidak ada J? Nggak ada. Ya. Yang penting ada rekomendasi dari orang, misalkan Ibu atau Pak RT bahwa betul-betul nggak mampu beli. Oh, insya Allah kita buatkan. Iya. Siap Pak, terima Iya. kasih. Cekap ye, Ibu. Cekap. Matur nuwun Pak Basuki. Iya. Ini masih ada yang dari tim penggerak PKK Kabupaten masih raise hand, masih ada yang akan ditanyakan Ibu. Satu lagi ya Pak Iya, Basuki. monggo. Monggo Ibu dari tim penggerak PKK Kabupaten. Atau kepencet Ibu. Oh, monggo. Mic-nya bisa dibuka dulu Ibu. Monggo. Oke, maaf Ibu, tadi raise-nya ternyata belum dilakukan. Oh, ngoten. Tadi sudah beliau Ibu Musyidayan bertanya, ayo memberi kesempatan yang lain di desa-desa monggo. Oh, ngoten. Ibu. Monggo Ibu, masih ada kesempatan untuk bertanya dari saya lihat di room chat sudah semua sudah semua terjawab. Baik, Ibu-ibu yang saya hormati sambil menunggu ya. Baik, ternyata sudah diingatkan oleh panitia untuk sesi yang kedua, sudah waktunya sudah habis. Terima kasih sekali Pak Basuki yang sudah menyampaikan materinya sekaligus menjawab beberapa pertanyaan yang sudah disampaikan oleh peserta penyuluhan online hari ini. Sebelum mengakhiri sesi yang kedua ini, kami mohon Pak Basuki bisa menyampaikan closing statement-nya. Terutama ini kita sedang memperingati Hari Penglihatan Sedunia Pak Basuki. Ya, dengan tema sayangi mata kita. Monggo Pak Basuki mungkin bisa menyampaikan Alhamdulillah, matur nuwun Bu Evi, ibu semua, bapak-bapak semua, ya. Jadi apapun yang Allah atau Tuhan yang berikan kepada kita, timpakan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Awalnya memang sulit untuk menerima itu, tapi alhamdulillah begitu kita bisa menerima, maka jalan yang tadinya serasa tertutup jadi terbuka semuanya. Ya, jadi kalau dulu saya tidak tunanetra, hari ini mungkin tidak ada sahabat mata. Hari ini mungkin saya tidak ketemu dengan ibu-ibu sekalian. Jadi sekali lagi, apapun yang Allah berikan kepada kita, itulah yang terbaik untuk kita. Itulah wujud kasih sayangnya kepada kita. Gitu Bu. Makasih. Makasih.